menunjukkan bahwasanya kemudian Nabi Uzair ditampakkan oleh Allah kemampuan untuk menghidupkan, sehingga keledai yang mati itu pun atas izin Allah hidup kembali. Ini sebagai bukti bahwasanya keyakinan pada hal-hal yang gaib berkaitan dengan hari kiamat itu harus menjadi satu prinsip kehidupan kita, sehingga kita tidak bergantung kepada kemewahan dunia yang ada saat ini, tapi tentunya orientasi kita adalah kehidupan yang kekal abadi nantinya di akhirat. Nah, untuk membuktikan ini banyak sekali tanda-tanda. Misalnya saja Nabi Ibrahim, kan, yang ingin ditampakkan bagaimana Allah mampu menghidupkan yang mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Yang kemudian disuruh menyembelih 4 ekor burung gitu ya. Yang burung itu kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian disebar ke bukit yang ada di 4 arah itu, dan Allah membangkitkannya lagi. Ini sebagai tanda dan sebagai bukti akan kemutlakan adanya hari kebangkitan. Sampun nggih. Lah, di ayat ini menggunakan pendekatan yang namanya tamsil. Tamsil itu kalau dalam Al-Qur'an masal ya. Jadi diserupakan sesuatu dengan sesuatu. Penyerupaannya bagaimana? Penyerupaannya adalah dibangkitkannya manusia pada hari kiamat nanti itu diserupakan dengan tanah yang tandus ini. Tanah yang tandus yang kemudian mungkin ada yang berpikiran tidak mungkin ada tumbuhan yang bisa hidup di tanah yang tandusan kering karena ada masa paceklik misalnya, atau musim panas sehingga mematikan semua tumbuh-tumbuhan sampai tanah itu kalau di sawah itu terbuka ya, ada lengnya itu sehingga terbuka-buka. Karena apa? Karena saking panasnya udara. Tapi kemudian dengan takdir dan ketetapannya Allah kasih hujan, maka tanah yang tandus itu dihidupkan oleh Allah. Dengan tanda apa? Tumbuh-tumbuhan mulai hidup. Kemudian biji-bijian mulai tampak. Kemudian waja'alna fiha jannatin, dan Allah jadikan kebun min nakhilin, kebun-kebun kurma, tumbuhan pohon kurma, wa a'nabin, dan anggur. Fajjanna fiha minal uyun, dan kami pancarkan sumber-sumber air. Liyakulu min samari, agar mereka makan dari buah-buahan itu. Sehingga disebutkan di sini ada beberapa hal, bahwasanya dari biji-bijian itu kemudian mereka bisa makan, mengkonsumsinya, hewan-hewan pun bisa memakan, sehingga kita bisa menikmati lezatnya daging sapi, lezatnya daging kambing. Mengapa? Karena kambing dan sapi ini memakan dari tumbuh-tumbuhan itu. Demikian juga Allah melengkapi dengan buah-buahan. Disebutkan buah-buahan ini menjadi satu sumber kekuatan kita. Ada beberapa keterangan kajian tentang buah di beberapa medsos itu yang pernah saya lihat. Ada keterangan begini ya, betapa pentingnya buah itu harus kita konsumsi wabil khusus. Ya semuanya ini penting sekali ya, wabil khusus usia 40 tahun ke atas ya. Kata beliau Dr. Cahyo ya, jadi kalau dengan lihat Dr. Cahyo itu asik ya, kajiannya asik sekali. Bahwasanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan tidak semuanya kita butuhkan. Ada sebagian yang kemudian tidak dibutuhkan, maka dikeluarkan melalui keringat, melalui buang air besar maupun air kecil gitu ya. Tapi tetap di dalam tubuh itu ada kandungan-kandungan potensi untuk merusak, mengganggu kesehatan kita. Apa namanya itu, radikal bebas atau apa gitu ya, karena menumpuknya lemak sehingga bisa menghambat tersumbatnya aliran darah kita, dan itu nanti berpotensi penyakit ini gitu ya. Dan imun kita itu tidak bisa menghadapi radikal bebas ini dengan leluasa karena bertambahnya usia. Maka Allah siapkan Allah siapkan
sesuatu yang bisa untuk menghalangi bahkan menangkal radikal bebas ini biar tidak berpotensi merusak kesehatan kita, mengganggu kesehatan kita. Itulah yang namanya buah. Jadi buah itu sangat-sangat membantu kita. Dan buah yang disebutkan di sini karena memang ayat ini turun di Mekah, maka yang mereka familiar melihatnya diantaranya adalah kurma dan anggur. Maka penafsiran yang seperti ini, ayat yang seperti ini bisa kita tafsirkan ya buah-buah yang ada. Bahkan buah yang ada di Indonesia itu kita kaya sekali dengan bermacam-macam buah. Yang direkomendasikan itu malah buah yang berwarna ungu. Ya, itu seperti manggis, yaitu ternyata luar biasa mempunyai kandungan untuk menghambat gerakan radikal bebas tadi itu yang ada dalam tubuh kita. Sehingga rekomendasinya setiap hari kemudian ya kita makan buah gitu ya. Sehingga tidak hanya satu macam buah, kalau bisa ya 2-3 macam buah, kata beliau gitu. Karena gorengan-gorengan yang kita makan itu kan makanan yang digoreng itu ternyata juga mempunyai unsur radikal bebas itu. Sehingga dikurangi gorengannya dan lebih banyak dikukus katanya gitu. Misalnya terong itu antara digoreng dan dikukus itu ternyata bedanya luar biasa. Jadi yang usia 40 tahun ke atas lebih baik terongnya jangan digoreng gitu katanya gitu ya. Terong itu ternyata fungsinya luar biasa. Ini keterangan tafsir aktualnya seperti itu. Jadi Allah ciptakan berbagai macam kebutuhan kita. Di antaranya dengan menumbuhkan yang namanya kebun-kebun. Kemudian di kebun itu kemudian bisa menghasilkan. Yang dari hasil itu kita bisa menjualnya. Kan gitu. Tidak semuanya dikonsumsi oleh kita atau oleh hewan. Tapi kemudian bisa dijadikan penghasilan. Baik itu berkaitan dengan biji-bijian. Baik itu berkaitan dengan buah-buahan. Atau berkaitan dengan segala sesuatu yang bisa menghasilkan komoditi bagi kita, semuanya kemudian diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau dalam ayat itu disebutkan wa atakum min kulli ma tas'al wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dialah Allah yang memberikan kepadamu segala apa yang kamu minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Nah, ini menjadi satu prinsip kita. Jangan mengatakan waqala innama utituhu ala ilmin indi. Ini perkataannya Qarun yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 78 itu ya. Dia mempunyai banyak sekali penghasilan, maka muncul keangkuhannya, muncul kesombongannya, muncul keakuannya sehingga segala prestasinya dikatakan ini karena aku, karena keberhasilanku, karena prestasiku, karena kepintaranku, akhirnya ditenggelamkan dan dihimpit oleh Allah dengan masuknya Qarun dan harta dan pengikutnya dihimpit oleh bumi itu ya. Karena dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini bentuk kesombongan, tidak hanya kesombongan dalam lisan saja, tapi juga yang lebih bahaya adalah kesombongan intelektual. Ini ilmuku, ini semuanya diaku-aku. Maka cukup kita mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Kalau dalam bahasa Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini ayat yang kedua. Wa ma amilat aidihim wa ma amilat su aidihim, dan apa-apa yang merupakan hasil dari kerajinan tangan. Kerajinan tangan karena usaha kita, maksudnya gitu. Sehingga air itu tidak hanya untuk mengaliri sawah saja, tapi dengan kepandaian manusia, otak manusia, potensi otak yang Allah berikan, kemudian dikembangkan. Akhirnya air ini tidak hanya untuk irigasi saja, tapi air ini bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang disebut dengan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Dan itu bisa diputar kincir itu, kemudian ada generatornya dan menghasilkan listrik. Ini
karena fadl minallahi ta'ala yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Maka terakhir ada beberapa keterangan berkaitan dengan keserupaan antara Yaumun Nusyur dan Yaumur Rabi. Di halaman 94 ini disebutkan wa dzukira fi syarhi hadal hadis annar rabi'a yushbihu yauman nusyur. Ada keserupaan antara musim semi dan hari kebangkitan. Yaumun Nusyur itu hari kebangkitan. Jadi sesuatu yang abstrak itu bisa difahami oleh akal kita yang lebih cenderung memikirkan sesuatu yang konkret. Itu ada pendekatan dalam Al-Quran itu yang namanya tasbih, bagian daripada masal. Jadi ada masal yang namanya musoroha ya, ada masal kamina, ada masal mursala gitu ya. Nah yang masal musoroha itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu karena ada sesuatu yang serupa gitu ya. Maka diserupakan antara musim semi yaitu Yaumur Rabi dengan Yaumun Nusyur dengan hari kebangkitan. Di kitab ini dijelaskan min asyrati aujuhin, ada 10 kemiripan antara musim semi dan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Ya kalau musim itu ya ada 4 ya. Kalau di Arab itu ada musim panas, kita mengatakan soif, musim dingin kita mengatakan syita. Kemudian ada musim gugur, kita mengatakan yaumul kharif, dan musim semi atau dalam bahasanya yaumur rabi. Kalau di Mesir itu digunakan istilah yaumun nasim. Maka beberapa keterangan adanya kemiripan. Yang pertama, bahwasanya al-hububat annal hububati wan nabatat takhruju min tahtil ardi fir rabi' kama takhrujul mauta wad dafain min tahtil ardi yauman nusyur. Kama qala Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha. Bahwasanya kemiripan yang pertama, keseruan pertama, kalau Yaumur Rabi Allah menurunkan hujan, di musim semi itu tumbuhan mulai tumbuh kemudian muncul dari balik bumi, dari dalam bumi. Maka nanti pada Yaumun Nusyur kita pun dibangkitkan dari tanah. Kita diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan lagi dari tanah. Sehingga dalam beberapa keterangan tentang hadis berkaitan dengan hari kiamat, ketika alam ini sudah rusak dan binasa, maka yang diciptakan pertama kali adalah air. Dengan air ini kemudian tanah akan hujan akan mengenai tanah. Dari balik tanah ini kemudian akan dibangkitkan lagi manusia semuanya. Mulai dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang kedua, keserupaan yang kedua, anna faslahu zamanu roha wa sururin fi haqqi ba'din nas wa amrad wa auja' wa alam fi haqqi ba'dihim wa kadzalika yaumun nusyur sururun fi haqqil ba'di ghumumun fil ba'di. Bahwasanya pada musim semi itu manusia terbagi menjadi 2 golongan yang mengalami kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan karena Yaumur Rabi bagi mereka itu sesuatu yang menyenangkan, membuat mereka nyaman, udaranya nyaman, enak, senang mereka. Mengapa? Karena dingin ya tidak terlalu, udaranya tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Warm kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi hangat udaranya dan sangat menyenangkan. Tetapi bagi yang lainnya itu mereka yang tertimpa musibah, mereka yang ditimpa kemelaratan, mereka yang penyakit, maka mereka pun merasa sempit, sedih pada hari itu. Demikian juga pada Yaumun Nusyur, manusia akan terbagi menjadi 2. Ada ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul maimana, ashabul masy'amah. Ya, harapan mudah-mudahan ya tentunya kita masuk dalam golongan ashabul yamin yang maimanah, yang mendapatkan kenikmatan dan kesenangan.
Ini keserupaan yang kedua. Wasalis, keserupaan yang ketiga, annaman akala fi fasli syita tu'matan ya bisatan la jarama fi fasli robi yakunu wujuduhu maradun wa jadriyan wa kuruhan biharakati dima'i fi uruqihi fakadzalika man akala fid dunya ta'aman haraman mustahan fayakunu yauman nusyur mu'adzaban wa dzalilan wa khaiban. Keserupaan yang ketiga, orang yang makan dengan makanan-makanan yang yabis, yang kering pada yaumus syita, maka pada yaumus saif, pada yaumur rabi, pada musim semi, maka makanan ini memberikan pengaruh kepadanya. Karena barangkali mengotori darah, darah itu kemudian mengalir, kemudian berakibat gatal pada tubuhnya sehingga keluar cacar. Kemudian kuruh itu luka pada kulitnya. Mengapa demikian? Karena pengaruh daripada keringat yang keluar yang membawa darah yang kotor itu. Demikian juga orang yang selama di dunia itu makan dengan makanan yang haram dan dia mustahan dan dia senang dengan makanan yang haram. Maka makanan yang haram ini menjadi celaka baginya diakibatkan karena makanannya haram. Maka dia akan diazab, maka dia akan dihinakan oleh Allah dan dia akan merasa menyesal yang sejati-jatinya nanti di hari kiamat. Berarti ada dampaknya. Demikian juga ketika yaumur rabi tadi itu. Warabi anna katsiran minan nasi zaru'a fil ardi wa nasharal bidra fil rabi bisa'yi wal masyaqqa fayakunu halikan bil barati wal har fayakunu sahibuhu mahruman wa ma'yusan fakadzalika yaumun nusyur takunu ta'atu ba'din nasi haba'an mansyura bi hararatil maksiyah au bi baratil kufri warriya. Keserupaan yang keempat yang selanjutnya adalah diserupakan seperti orang atau petani yang menebarkan benih pada musim semi gitu ya. Kemudian dialiri dengan penuh kesungguhan bagi dia ya kan. Dengan sulitnya air itu kemudian dia mengaliri terus. Tapi yang terjadi adalah tidak semua tumbuhan itu atau biji itu tumbuh dengan baik. Ada sebagian yang kemudian mati, terkena hama misalnya, terkena dinginnya malam misalnya, atau panasnya ketika siang panas sehingga kemudian biji-bijian itu tidak tumbuh bahkan mungkin mati. Demikian juga dengan orang yang selama hidupnya itu ada rasa ketaatan, akan tetapi pahalanya itu kemudian sirna. Mengapa demikian? Karena terbakar atau terhijab dirinya dengan kemaksiatannya, atau bentuk kekafirannya, atau bentuk riya. Sehingga pahala yang diharapkan itu ternyata tidak bisa atau tidak bisa mendapatkan pahala yang diharapkan. Ini mungkin kalau di dalam hadis dinamakan dengan orang-orang yang muflis. Dan hadis tentang muflis ini kan mengajarkan kepada kita pentingnya kita untuk selalu berhubungan baik, bermuamalah yang baik dengan sesama kita. Tidak cukup kita itu soleh dalam ritual, tapi kita pun harus soleh di dalam kehidupan sosial kita. Gambarannya orang yang muflis, orang yang meninggal dengan membawa pahala sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, akan tetapi lisannya tidak bisa dia tahan, selalu mengatakan sesuatu yang melukai hati orang lain, menghina dan mencela orang lain. Tangannya tidak bisa dia tahan dan selalu melakukan kezaliman dengan melakukan sesuatu yang menzalimi atau menganiaya orang lain. Maka orang-orang yang teraniaya karena lisannya, karena perbuatannya, itu datang kepada Allah menuntut pertanggungjawaban orang ini. Akhirnya kemudian kebaikannya terkurangi, sampai tidak lagi tersisa kebaikan pada dirinya,
Bahkan masih ada orang yang menuntut kepada Allah keadilan Allah karena perbuatan zalim orang ini. Akhirnya keburukan orang ini ditimpahkan kepadanya, sehingga yang tersisa adalah keburukan-keburukan saja. Faturihat finnar, maka dia kemudian dicampakkan di neraka. Ini kan bentuk peringatan bagi kita. Sehingga ketika Nabi menyebutkan bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, sahabat kan tanya, ma birrohu ya Rasulullah, tandanya orang yang haji mabrur itu yang bagaimana ya Rasulullah? Maka secara singkat beliau mengatakan, it'amu ta'am wa thayyibul kalam. Orang yang datang 42 hari prosesi haji, selama itu berada di Mekah dan di Madinah, dididik oleh Allah dengan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sehingga di hadis lain disebut man hajja lam yafsuk walam yarfus walam yafsuk. Kemudian dia kembali roja'a kayaumin waladathu umuhu. Maka ditekankan juga tidak hanya bagaimana kita sempurna dalam menjalankan ibadah haji yang berupa wukuf, kemudian tawaf maupun sa'i, tapi bagaimana kemudian selama 42 hari itu menjaga hubungan dan interaksi kepada jamaah haji yang lain dengan akhlak yang mulia. Maka tandanya orang yang setelah haji mempunyai predikat yang namanya haji mabrur, yang pasti kemudian dijamin oleh Allah surga itu, di antara tandanya adalah it'amu ta'am, tambah di dalam hatinya itu dermawan memberi makan orang-orang yang membutuhkannya, dan thayyibul kalam, artinya perbuatan dan lisannya itu baik. Nah, ini kan menunjukkan ibadah itu tidak bisa dipisahkan antara yang ritual dan yang sosial, dan ini menjadi bentuk bahwasanya buah daripada ibadah ritual yang baik adalah akhlak yang mulia, sehingga khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini yang keempat. Yang kelima, an-nasa fir rabi'i fi syattin nahrin jarin taq'uduna indal basatin wal jinan ma khibaihim wa istiqaihim fakadzalika yajlisuna yauman nusyur yusyarul khalisuna ma'as solihin. Keserupaan yang kelima adalah di musim semi, itu musim yang hawanya enak ya, sejuk. Oleh karena itu mereka keluar kemudian bawa tikar gitu ya, kemudian ada di taman-taman, ada di Syatin Nahri. Syatin Nahri itu di pinggir sungai, yang sungai itu mengalir air yang sangat jernih. Mereka duduk-duduk di kebun, mereka duduk-duduk di taman dengan kekasih mereka, orang-orang yang mereka kasih, teman-teman mereka. Kemudian mereka bercanda gitu nggih. Jadi kondisi dan suasananya itu menyenangkan, membahagiakan. Fakadzalika, demikian juga yajlisuna yauman nusyur, nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan. Itu kan ada golongan wujuhu yauma idzi musfirah, dhahitatu mustabsyirah. Wujudnya atau wajahnya berseri-seri dan tampak dari raut mukanya mereka gembira, mereka tertawa, mereka tersenyum satu dengan yang lain. Kemudian yusyarul khalisun, orang-orang kemudian berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol, duduk bersama, dikumpulkan dengan orang-orang yang salih. Nah, ini keserupaan yang kelima. Wasadis anarihas shimali wasobata hubu fir rabi fatakunu li ba'din nas mufidatan wa li ba'dihi mudhirratan fakadzalika yaumun nusyur idza habbatir rihus sa'ada wasyaqawa yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum syaqiyan. Namun kondisi yang lain bahwasanya ada sebagian yang kemudian merasakan kebahagiaan karena angin tadi ya. Tapi sebagian yang lain merasakan bahwasanya ini mudhirrah, mendatangkan doror, mendatangkan bahaya. Artinya bahwasanya yang tampak nanti pada yaumun nusyur tidak hanya orang yang merasa bahagia, tapi ada orang yang alaiha ghabara tarhaquha qatara, yang wajahnya itu penuh diliputi dengan debu, dan yang terjadi terjadi saat itu hanya penyesalan dan wajah mereka yang tertunduk lesu. Mengapa demikian?
karena mereka menganggap bahwasanya tidak ada hari kiamat. Ternyata mereka dibangkitkan dengan kondisi yang seperti itu. Ya wailana mamba'asana mimma raqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu ada saktanya ya. Jadi ketika membaca Yasin, ini kan surat Yasin ya. Nanti ada di akhir setelah ayat ini ada keterangan sakta. Jadi sakta itu harus berhenti. Sakta itu kan sukut. Sukut kan diam ya. Diam sejenak, berhenti, tidak bernapas sepanjang 2 harokat atau selama 2 harokat atau 1 alif. Pertanyaannya itu kan 1 kata. Nggih, satu ayat. Tapi disakta. Mengapa kemudian disakta atau berhenti sesaat? Karena untuk menghindarkan pemaknaan yang rancu gitu. Karena kalau kita baca itu berkelanjutan tidak disakta, maka akan rancu. Maknanya akan rancu. Makanya kemudian disakta. Ya wailana mamba'asana mimmarqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Kan ada saktanya itu. Mengapa disakta? Karena ada 2 kondisi gitu. Maka disakta. Kondisi yang pertama, kondisi yang kedua. Kalau dibaca terus, artinya tidak disakta, maka akan menjadi rancu maknanya karena mungkin ada pemaknaan 1 kondisi, tapi sebenarnya ada 2 kondisi. Kondisi mereka yang dibangkitkan, kemudian terkejut karena mereka menganggap hari kiamat gak ada. Ternyata dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Dan kondisinya sangat berbeda dengan kehidupan kita di alam dunia yang penuh dengan segala kenikmatan. Kalau nanti kan in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau sekarang hampir semuanya itu merasa kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu mau mendustakan nikmat yang mana? Karena kita menghadap kemanapun, maka fasama wajhullah. Artinya disitulah nikmatnya Allah. Karena kita mendapatkan nikmat ijad dan nikmat imdad. Semua manusia seperti itu. Ijad karena kita diciptakan, imdad karena kita mendapatkan kenikmatan yang namanya hidup dengan kemudahan-kemudahan. Coba kalau kita hidup di Mars misalnya, itu kan sangat sedikit sekali oksigen. Kita hidup di bulan, bagaimana kita bisa hidup di bulan? Kita hidup di Venus ya kosong, terbakar kita. Kita kalau misalnya hidup di planet yang lebih akan beku karena apa? Jauh dari matahari. Dan Allah menyiapkan bumi ini tidak hanya setahun 2 tahun, miliaran tahun. Kalau dihitung Nabi Adam sampai tahun kita sekarang itu sekitar 10 ribuan tahun saja. Sementara alam raya ini diciptakan oleh Allah sudah miliaran tahun. Artinya persiapan untuk kita hidup itu begitu lamanya. Dan dimanapun kita menghadap, itulah nikmatnya Allah. Ternyata nanti di hari kiamat tidak lagi yang seperti ini. Ya kaget. Amat sangat kaget sekali karena tergantung bagaimana kita mendapatkan ridha dan maghfirahnya Allah. Ya mudah-mudahan amal kebaikan kita yang akan menjadi wasilah bagi kita bisa menghadirkan ridha dan mahabbahnya Allah. Sehingga ada seorang sahabat, para pendengar radio yang saya hormati, itu mengatakan ya Rob gitu ya. Karena teringat dengan dosanya. Ya saat itu kemudian didengar oleh Nabi. Dambi ya Rob. Maka kemudian Nabi menyampaikan, wahai sahabat, berzikirlah dengan zikir ini daripada engkau mengatakan ya Rob kemudian dambi yang seperti itu, maka berzikirlah dengan zikir ini. Maka zikir ini hendaknya kita baca. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Jadi ketika kita berzikir dan ketika kita berdoa, maka zikir dan doa itu kita munajatkan. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu ya Allah, awsa'u min dzunubi, lebih luas daripada dosa-dosa. Kalau kita bertaubat, maka pasti akan diampuni oleh Allah.
Wa rahmatuka, dan rahmatmu ya Allah, arja indi min amali, lebih aku harapkan daripada amal. Amal untuk ikhlas, para pendengar radio, itu amat sangat sulit. Tapi perlu kita perjuangkan, karena ruh daripada amal itu adalah keikhlasan. Dan pembelajarnya adalah kita memperbanyak amalan-amalan yang berbentuk siri, yang berbentuk rahasia. Ini yang kemudian menjadi dua tadi kondisi, sehingga perlu disakta. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Itu saktanya situ. Itu perkataan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak meyakini hari kiamat. Ketika dibangkitkan ya wailana. Ya wailana itu sebagai bentuk penyesalan. Celaka kami ya wailana. Man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari alam kubur kami? Kemudian dijawab, makanya disakta. Jadi itu bukan perkataan orang kafir, tapi setelahnya itu perkataan kita, orang-orang yang beriman. Hadza ma wa'adar rahmanu wa shadaqal mursalun. Ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan para rasul dulu itu sudah memberikan kabar. Dan mereka benar dengan kabar itu, bahwasanya yang namanya yaumul qiyamah itu adalah hak. Yang namanya surga dan neraka itu adalah hak. Yang namanya kenikmatan surga dan azab neraka itu adalah hak. Dan ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu disakta. Yang pertama ini perkataannya orang-orang kafir. Yang kedua adalah perkataan kita sebagai orang yang beriman. Saya kira cukup ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Dan kita lanjutkan nanti keterangan yang lain. Kita lanjutkan surat Yasin ayat yang ke-35. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita, menjadi renungan bagi kita, agar kita selalu termotivasi untuk selalu beribadah, dan kita orientasikan kehidupan kita tentunya untuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahumma fiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.